Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita mendapatkan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita harapkan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan yang terhormat kepada Ibu Rifda Nabila MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dan teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu makalah dengan tajuk Berpikir Seperti Seorang Ekonom dengan tim penyusun Aisyah Ayunda, Christine Arisagita, Rina Nurita, Adi Setiawan, dan Wilda Firadil Firdaus. Baiklah, kita masuk ke penjelasannya. Materi pertama yang akan dibahas adalah arti berpikir secara ekonomi. Berpikir itu sendiri memiliki arti berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang. Berpikir secara ekonomi meliputi pemikiran manusia tentang kemiskinan dan kesejahteraan, produksi dan distribusi, pengeluaran dan konsumsi, serta harga dan uang. Berpikir secara ekonomi adalah cara menyebarkan inspirasi serta konsep perihal bagaimana cara menyejahterakan serta menyeimbangkan perekonomian. 2. Metode ilmiah dalam berpikir secara ekonomi. Metode ilmiah meliputi pengamatan, teori, dan pengamatan lebih lanjut. Menggunakan model yang sederhana untuk membantu menjelaskan kompleksnya kondisi ekonomi yang nyata. Membangun teori, mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengevaluasi teori kembali. Contohnya, seorang ekonomi mungkin hidup di suatu negara yang mengalami kenaikan harga-harga secara cepat dan hal itu mendorong untuk mengembangkan teori inflasi. Teori ini mungkin menyebutkan bahwa inflasi yang tinggi akan memunculkan peredaran uang yang terlalu banyak di suatu negara. Untuk mengkaji teori ini, ekonom dapat mengumpulkan dan menganalisis data harga dan uang dari berbagai negara. Jumlah peredaran uang tidak terlalu mempengaruhi tingkat harga-harga. Ekonom mungkin saja ragu apakah teori mengenai inflasi itu benar atau tidak. Materi selanjutnya yaitu alasan fundamental atau alasan yang mendasar mengapa ekonom tidak pernah sepaham, yaitu pada perbedaan penilaian ilmiahnya. Para ekonom sering bersilang pendapat untuk alasan yang sama. Mereka saling berbeda pendapat karena mereka mempunyai prasangka perihal keabsahan teori alternatif atau tentang ukuran parameter yang penting. Contohnya, ekonom saling berbeda pendapat tentang apakah pemerintah harus membebankan pajak berdasarkan pendapatan rumah tangga atau konsumsinya. Pendukung kebijakan pajak berdasarkan konsumsi percaya bahwa perubahan ini akan mendorong rumah tangga menabung lebih banyak karena pendapatan yang ditabung tidak dikenakan pajak. Sedangkan pendukung pajak berdasarkan pendapatan percaya bahwa tabungan rumah tangga tidak akan memberikan respon terhadap perubahan undang-undang perpajakan. Nah, dua kelompok ini memiliki pandangan positif yang berbeda mengenai responsif tabungan terhadap insentif pajak. Materi selanjutnya yaitu solusi untuk memecahkan para ekonom yang tidak sepaham. Perbedaan pendapat para ahli ekonom dalam penelitian tidak pernah terhindarkan, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dilebih-lebihkan. Dan para ahli ekonom harus mampu menyesuaikan kondisi penelitian yang sebenarnya. Pemahaman para ahli ekonom yang berbeda bisa dikombinasikan atau disimpulkan menjadi satu pemahaman yang saling melengkapi. Dari solusi tersebut, ahli ekonom harus tahu bagaimana cara mengatasi perbedaan pemahaman sesuai situasi. Materi yang terakhir yaitu yang keempat adalah solusi untuk memecahkan masalah para ekonom yang tidak pernah sepaham. Yang pertama, adanya perbedaan pendapat para ahli ekonomi dalam hal penelitian.
beberapa perbedaan pendapat para ekonom tidak terhindarkan. Akan tetapi, perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dilebih-lebihkan. Yang kedua, yaitu para ahli ekonom harus mampu menyesuaikan kondisi dengan penelitian yang sebenarnya. Pemahaman para ahli ekonomi yang berbeda bisa dikombinasikan dan disimpulkan menjadi suatu pemahaman yang saling melengkapi. Dan yang terakhir adalah dari solusi tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang ahli ekonom harus tahu bagaimana cara mengatasi perbedaan pemahaman sesuai situasi. Jadi, kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat kami simpulkan bahwa berpikir secara ekonomi merupakan cara mengembangkan pemikiran seorang ahli ekonom bagaimana membuat suatu peran perekonomian seimbang yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan para ekonom tidak pernah sepaham mempengaruhi perbedaan dalam penilaian, di mana perbedaan pemahaman tersebut dapat dihilangkan dengan cara menyatukan pendapat sesuai dengan penelitian yang sebenarnya. Dan cukup sekian dari video ini. Kami berharap untuk teman-teman semoga mendapatkan manfaat dari apa yang tadi kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.